Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang beranggotakan Novariza Salsabila presensi 26, Kewarata Ayunin presensi 27, Remita Firdaus presensi 28, Ridho Bafaki presensi 29, dan Sanitia Hafiz presensi 30. Yang pertama, kelimpahan dan keberadaan unsur periode 4 transisi di alam. Unsur-unsur transisi periode keempat di alam sebagian besar ditemukan dalam bentuk senyawa oksida dan sulfida. Hal itu terjadi karena unsur-unsur transisi periode keempat sangat mudah teroksidasi dan mempunyai afinitas yang cukup besar terhadap oksigen dan belerang. Selain itu, oksigen dan belerang termasuk unsur-unsur yang sangat reaktif terhadap logam dan tersebar di kerak bumi. Keberadaan di alam. Keberadaan unsur periode keempat di alam berdasarkan unsur-unsurnya yaitu yang pertama skandium. Skandium terutama terdapat pada mineral topfeitil kurang lebih 34%, wikit, biji, Sn, dan tungsten. Bentuk dasarnya adalah Sc2O3. Logam Sc diperoleh sebagai produk samping pemurnian uranium. Yang kedua, titanium. Titanium merupakan unsur peringkat ke-10 terbanyak di kerak bumi. Titanium biasanya terdapat dalam bentuk mineral rutil TiO2 atau ilmenit FeIO3. Yang ketiga, vanadium. Vanadium terdapat di kerak bumi dengan kadar kurang lebih 0,02% dan terdapat pada mineral patronit Fs4, vanadinit Pb5FO4 3 kali Cl, dan kamotit K2UO2 2 kali, VO4 2 kali 3H2O. Yang keempat, kromium. Kromium atau Cr terdapat pada mineral kromit Fe, Mg, CrO4. 5. Mangan. Mangan terutama terdapat pada pirolusit MnO2, besilomelan Ba, H2O 2 kali, Mn5O10, dan rhodochrosite MnCO3. Logam Mn diekstraksi dari pirolusit. Yang keenam, besi. Besi atau Fe merupakan unsur kedua terbanyak di alam. Besi ditemukan dalam mineral hematit Fe2O3, magnetit Fe3O4, siderit FeCO3, limonit 2Fe2O3, 3H2O, dan pirit FeS2. Kemudian kobalt. Kobalt atau Co berada sebagai senyawa kobaltin COASS dan ligneit CO3S4. Kobalt murni dihasilkan dari produk samping pemurnian Ni, Cu, dan Fe. Nikel. Nikel ditemukan dalam mineral pentiandit NiFe9S9. Logam Ni diperoleh dengan memanaskan biji besi dalam tungku pembakaran. Yang kesembilan, tembaga. Tembaga atau Cu ditemukan dalam bentuk unsur maupun senyawa sulfida dalam mineral kalkopirit CuFeS2, kovalin CuS, kalkosi Cu2S, atau seperti kuprit Co2O. Yang 10, seng. Seng ditemukan di dalam mineral zinc blende atau sphalerite ZnS, kalamin, frankilit, smithsonite ZnCO3, willemite, dan sinsinite ZnO. Kemudian keberadaan unsur periode keempat di Indonesia. Ya, umumnya keberadaan unsur periode keempat ditemukan di Sulawesi Tengah, Kalimantan Barat, Yogyakarta, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Selanjutnya kita beralih ke sifat kimia unsur periode 4 atau unsur transisi. Di sini saya membuat mind map yang mengelompokkan menjadi dua. Yang pertama, kereaktifan dan pembentukan ion kompleks. Yang pertama, kereaktifan. Unsur periode keempat ini dari data potensial elektrodenya, unsur-unsur transisi periode keempat memiliki harga potensial elektroda negatif kecuali tembaga. Tembaga sendiri potensial elektrodenya itu plus 0,3 volt, yang menunjukkan logam-logam tersebut dapat larut dalam asam kecuali Cu atau tembaga tadi. Kebanyakan logam transisi ini dapat bereaksi dengan unsur-unsur non-logam seperti oksigen dan unsur halogen.
Contohnya reaksinya yaitu 2Fe plus 3O2 menghasilkan 2Fe2O3. Yang kedua yaitu pembentukan ion kompleks. Semua unsur periode keempat ini dapat membentuk ion kompleks, yaitu suatu struktur di mana kation logam dikelilingi oleh dua atau lebih anion atau molekul netral yang disebut dengan ligan. Antara ion pusat dengan ligan terjadi ikatan kovalen koordinasi, di mana ligan berfungsi sebagai basa Lewis atau penyedia pasangan elektron. Contohnya, Cu H2O 4 kali 2+, Fe Cn 6 4+, Cr NH3 4 kali Cl2+. Senyawa unsur transisi ini umumnya berwarna. Hal ini disebabkan perpindahan elektron yang terjadi pada pengisian subkulit D dengan pengabsorpsi sinar tampak. Senyawa Sc atau skandium dan Zn atau zinc tidak berwarna. Sekian, terima kasih. Nah, yang selanjutnya adalah mengenai sifat fisika dari unsur transisi periode keempat. Untuk sifat fisika ini dapat dilihat pada tabel sifat-sifat unsur transisi periode keempat yang lengkap dari skandium hingga seng, yaitu Zn. Untuk penjelasannya, yang pertama yaitu sifat logam. Nah, seluruh unsur transisi ini mempunyai sifat yang logam, dan yang pasti berbeda dengan sifat dari unsur-unsur utama yang bisa logam maupun non-logam. Hal ini terjadi karena adanya energi ionisasi dan juga keelektronegatifan dari unsur transisi ini yang rendah. Nah, yang kedua yaitu jari-jari atom. Nilai dari jari-jari atom ini cenderung berkurang dari skandium ke nikel. Hal ini bisa terjadi karena dipengaruhi oleh gaya tarik-menarik antara inti dan juga elektron. Sementara itu dari kobalt menuju ke seng ini terjadi kenaikan jari-jari. Hal ini juga terjadi karena adanya elektron di subkulit 3D yang telah berpasangan, sehingga gaya tolak-menolak antar elektron menjadi lebih besar. Untuk yang ketiga yaitu energi ionisasi. Nah, energi ionisasi ini akan cenderung bertambah dari skandium menuju ke seng, karena jumlah elektron di subkulit D yang tergolong banyak, maka dibutuhkan energi yang lebih besar untuk melepas elektron-elektron tersebut, sehingga kecenderungan nilai ionisasi dari skandium ke seng akan besar. Yang selanjutnya yaitu kekerasan akan berkurang dari krom menuju ke seng. Hal ini karena semakin banyak elektron yang tidak berpasangan dalam orbital, maka akan semakin kuat ikatan logamnya. Jadi semakin ke kanan kekuatan ikatan logam juga akan semakin berkurang karena elektron cenderung akan berpasangan. Untuk yang kelima yaitu titik leleh dan juga titik didih. Hal ini akan bertambah dari skandium menuju ke vanadium, namun akan berkurang dari vanadium menuju ke seng. Dan yang terakhir adalah daya hantar listrik dan panas. Secara umum akan bertambah dari skandium menuju ke seng. Nah, daya hantar listrik dan panas ini dipengaruhi oleh muatan inti dan jumlah elektron valensi yang dapat bergerak bebas. Hal ini juga dikarenakan elektron-elektron valensi yang memiliki daya hantar semakin baik dari skandium ke seng. Saya lanjutkan. Bilangan oksidasi dari unsur transisi ini mempunyai beberapa tingkatan, kecuali Sc dan Zn. Bervariasinya bilangan oksidasi ini disebabkan oleh adanya subkulit 3D yang belum terisi penuh. Umumnya jika subkulit 3D ini terisi lebih dari 6 elektron, maka hanya 1 elektron dari 3D yang dapat dilepaskan. Akibatnya unsur Zn hanya dapat mempunyai satu bilangan oksidasi, yaitu +2. Selanjutnya warna dari unsur transisi atau unsur periode keempat. Warna dari unsur periode keempat ini sangat mempunyai beberapa variasi.
Bilangan oksidasi yang berbeda juga menentukan warnanya. Terjadinya variasi warna unsur transisi disebabkan oleh orbital 3D yang dapat terpisah atau mengalami splitting menjadi dua kelompok tingkat energi. Yang keempat, pengolahan. Pengolahan unsur periode 4 transisi dibagi berdasarkan unsur-unsurnya. Yang pertama, pengolahan unsur skandium. Kebanyakan skandium sekarang ini diambil dari talvitit atau diekstraksi sebagai hasil produksi pemurnian uranium. Skandium metal pertama kali diproses pada tahun 1937 oleh Fischer, Brunner, dan Greenelaus yang mengelektrolisis cairan eutektik kalium, litium, dan skandium klorida pada suhu 700 dan 800 derajat Celcius. Yang kedua, pengolahan unsur titanium. Produksi titanium yang makin banyak disebabkan karena kebutuhan dalam bidang militer dan industri pesawat terbang yang makin meningkat. Hal ini disebabkan karena titanium lebih disukai daripada aluminium dan baja. Alasannya, aluminium akan kehilangan kekuatan pada temperatur tinggi, sementara baja mempunyai kerapatan yang terlalu tinggi. Langkah awal produksi titanium dilakukan dengan mengubah biji rutil yang mengandung TiO2 menjadi TiCl4. Kemudian TiCl4 direduksi dengan Mg pada temperatur tinggi bebas oksigen. Persamaan reaksinya yaitu TiO2 padat plus C padat plus 2Cl2 gas menjadi TiCl4 plus CO2 gas. TiCl4 plus 2Mg menjadi Ti plus 2MgCl2. Reaksi dilakukan pada tabung baja. MgCl2 kemudian dipindahkan dan dielektrolisis menjadi Mg dan Cl2. Yang ketiga, pengolahan unsur vanadium. Produksi vanadium sekitar 80% digunakan untuk pembuatan baja. Dalam penggunaannya, vanadium dibentuk sebagai logam campuran besi. Ferrovanadium mengandung 35% hingga 95% vanadium. Ferrovanadium dihasilkan dari mereduksi V2O5 dengan produksi campuran silikon dan besi. SiO2 yang dihasilkan kemudian direaksikan dengan CaO membentuk kerak CaSiO3 dan direaksikan sebagai berikut. 2V2O5 plus 5Si menjadi 4V plus Fe plus M5SiO2. SiO2 padat plus CaO padat menjadi CaSiO3. Kemudian ferrovanadium dipisahkan dengan CaSO3. Yang keempat, pengolahan unsur kromium. Krom merupakan salah satu logam yang terpenting dalam industri logam dari biji krom utama yaitu kromit. FeCrO2 dua kali yang direduksi dan menghasilkan campuran Fe plus Cr yang disebut ferrokrom. Reaksinya sebagai berikut. FeCrO2 dua kali padat plus 4C padat menjadi Fe padat plus 2Cr padat plus 4CO gas. Ferrokrom kemudian ditambahkan pada besi untuk membentuk baja. Yang kelima, pengolahan unsur mangan. Logam mangan diperoleh dengan yang pertama, mereduksi oksida mangan dengan natrium, magnesium, aluminium atau dengan proses elektrolisis. Yang kedua, proses aminotermi dari senyawa MnO2. Yang keenam, pengolahan zinc. Logam yang telah diproduksi dalam abad ke-13 di Indina adalah mereduksi kalamin dengan bahan-bahan organik seperti kapas. Logam ini ditemukan kembali di Eropa oleh Markgraf pada tahun 1746 yang menunjukkan bahwa unsur ini dapat dibuat dengan cara mereduksi kalamin dengan arang. Biji-biji seng yang utama adalah sphalerita sulfida, smithsonite, karbonat, kalamin silikat, dan frankilinit, zinc, manganes, dan besi oksida. Satu metode dalam mengambil unsur ini dari bijinya adalah dengan cara memanggang biji seng untuk membentuk oksida dan mereduksi oksidanya dengan arang atau karbon yang dilanjutkan dengan proses distilasi. Yang ketujuh, pengolahan unsur besi. Ada dua tahap untuk pembuatan jenis-jenis besi, yaitu peleburan yang bertujuan untuk mereduksi besi sehingga menjadi besi dan peleburan ulang
yang berguna dalam pembuatan jenis-jenis baja. Peleburan besi dilakukan dengan suatu tanur tiup, blast furnace. Tanur tiup adalah suatu bangunan yang tingginya sekitar 30 meter dan punya diameter sekitar 8 meter, yang terbuat dari baja tahan karat yang dilapisi dengan bata tahan panas. Zat reduksi yang digunakan adalah karbon dengan prinsip reaksi 2FeO3 plus 3C 4Fe plus 3CO2. Karena suhu yang tinggi, baik besi maupun kerak mencair. Besi cair berada di bawah, kemudian dikeluarkan melalui lubang di bawah. Diperoleh besi kasar dengan kadar C hingga 4,5%. Di samping C mengandung sedikit S, P, Si, dan mangan. Besi kasar yang diperoleh keras tapi sangat rapuh, lalu diproses lagi untuk membuat baja dengan kadar C sebagai berikut. Baja ringan kadar C-nya 0,05 hingga 0,2%. Baja medium kadar C-nya 0,2% hingga 0,7%. Dan baja keras kadar C-nya 0,7 hingga 1,6%. Kemudian proses pembuatan baja dibuat dari besi kasar dengan prinsip C dan unsur-unsur lainnya yang dikurangi. Ada 3 cara. Yang pertama, proses Bessemer. Besi kasar dibakar dengan alat konvertor Bessemer dari lubang-lubang bawah, kemudian dihembuskan udara panas sehingga C dan unsur-unsur lain terbakar dan keluar menjadi gas. Setelah beberapa waktu, kira-kira seperempat jam, dihentikan lalu dituang dan dicetak. Open heart process. Yang kedua, besi kasar, besi tua, dan biji dibakar dalam alat open heart. Oksida besi bereaksi dengan C dan unsur-unsur lain seperti Si, P, dan Mn terjadi besi dan oksida SiO2, P2, O5, MnO2, dan CO2. Dengan demikian kadar C berkurang. Kemudian yang ketiga dengan dapur listrik. Yang kedelapan, pengolahan unsur kobalt. Kobalt di alam diperoleh dengan biji smaltit CoAs2 dan kobaltit CoAsS yang biasanya berasosiasi dengan Ni dan Cu. Untuk pengolahan biji kobalt dilakukan sebagai berikut. Pemanggangan CoAs padat menjadi CO2O3 padat plus As2O3 padat. CO2O3 padat plus 6HCl menjadi 2COCl3 plus 3H2O. Zat-zat lain seperti Bi2O3 dan BBO diendapkan dengan gas H2S. Kemudian pada penambahan CO3 padat dengan pemanasan akan diendapkan As dan Fe sebagai karbonat. Dengan penyaringan kemudian diperoleh COCl3. Tambahan zat pencuci mengubah COCl3 menjadi CO2O3. Kemudian CO3 direaksi dengan gas hidrogen. Penggunaan kobalt antara lain sebagai alloy seperti alnico, yaitu campuran Al, Ni, dan Co. Yang kesembilan, pengolahan unsur nikel. Proses pengolahan biji nikel dilakukan untuk menghasilkan nikel matte, yaitu produk dengan kadar nikel di atas 75%. Tahap-tahapnya, yang pertama pengeringan di tanur, bertujuan untuk menurunkan kadar air biji laterit yang dipasak dari bagian tambang dan memisahkan biji yang berukuran 25 mm. Yang kedua, kalsinasi dan reduksi untuk menghilangkan kandungan air di dalam biji, mereduksi sebagian nikel oksida menjadi nikel logam dan sulfidasi. Yang ketiga, peleburan untuk melebur kalsin hasil kalsinasi atau reduksi sehingga terbentuk fasa, lelehan dan terak. Yang keempat, pengayaan untuk menaikkan kadar Ni di dalam matte dari 27% menjadi 75%. Granulasi dan pengemasan yang terakhir untuk mengubah bentuk matte dari logam cair menjadi butiran-butiran yang siap diekspor setelah dikeringkan dan dikemas. Yang terakhir, pengolahan tembaga. Pada umumnya, biji tembaga mengandung 0,5% Cu. Oleh karena itu, diperlukan pemangkatan biji tembaga. Reaksi pengolahannya sebagai berikut. Cu2S dan kerak FeSeO3 dioksidasi dengan udara panas dengan reaksi sebagai berikut.
Pada reaksi oksidasi tersebut diperoleh 98% hingga 99% tembaga tidak murni. Tembaga tidak murni ini disebut tembaga blister atau tembaga lepuh. Tembaga blister adalah tembaga yang mengandung gelembung gas SO2 bebas. Untuk memperoleh kemurnian Cu yang lebih tinggi, tembaga blister dielektrolisis dengan elektrolit CuSO4 pada elektrolisis sebagai elektroda negatif, yaitu tembaga murni, dan sebagai elektroda positifnya tembaga blister. Kita akan beralih ke kegunaan dari unsur periode 4 transisi. Periode 4 transisi ada skandium, kobalt, mangan, titanium, besi, seng, vanadium, nikel, krom, dan juga tembaga. Kemudian pertama ada skandium. Skandium digunakan sebagai pembuat lampu berkeematan tinggi, kemudian digunakan untuk pembuat lampu mentol, dan kemudian untuk bahan aero angkasa. Kemudian ada kobalt. Kobalt di sini bermanfaat untuk peralatan berat, peralatan yang digunakan pada suhu tinggi, maupun peralatan yang digunakan dengan kecepatan tinggi. Kemudian digunakan untuk baja magnet, dan tahan karat. Kemudian ada mangan yang dapat digunakan sebagai depolarizer dan sel kering baterai. Kemudian ada titanium. Titanium dapat digunakan sebagai bahan konstruksi karena kuat dan panas dan korosi. Kemudian dapat digunakan sebagai bahan pesawat terbang dan digunakan sebagai bahan katalis dalam industri polimer. Kemudian ada besi yang digunakan sebagai pembuat baja, dan juga ada seng yang digunakan sebagai membentuk campuran dengan logam lain. Dan kemudian digunakan sebagai cetakan dalam industri otomotif. Kemudian ada vanadium yang digunakan untuk pembuat peralatan yang membutuhkan kekuatan dan kelenturan tinggi seperti permobil. Dan juga digunakan untuk membuat logam campuran. Kemudian nikel yang digunakan untuk membuat alloy, baterai elektrod, dan keramik. Dan kemudian juga dapat digunakan sebagai zat tambahan pada besi tuang, dan baja agar mudah ditempa dan tahan karat. Kemudian juga bisa digunakan untuk pelapis besi dan katalis. Kemudian ada krom yang dapat digunakan sebagai pengeras baja, bahan pelapis logam, dan bahan katalis. Dan juga ada tembaga yang digunakan sebagai bahan kabel dan juga bahan pembuat uang logam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang soal dan pembahasan. Yang pertama, sifat paramagnetik dari unsur transisi ditentukan oleh banyaknya A. Elektron tunggal pada orbital F, B. Elektron tunggal pada orbital P, C. Elektron tunggal pada orbital D, D. Pasangan elektron pada orbital P, E. Pasangan elektron pada orbital D. Itu jawabannya yang C, yang elektron tunggal pada orbital D, dikarenakan sifat paramagnetik itu bisa juga disebut sifat magnet. Jadi sifat apapun dalam transisi ditentukan oleh elektron tak berpasangan, dan yang terletak itu pada kulit terdahulu, yaitu kulit D, baru subkulit F. Nah, jika elektron tidak berpasangan, maka dapat dikatakan bersifat paramagnetik. Kemudian soal nomor 2, yaitu di antara unsur transisi periode keempat berikut yang bersifat ferromagnetik: A. Sc, B. Ti, C. Co, D. Cu, E. Zn. Jawabannya adalah yang C, karena Z adalah nomor atom untuk konfigurasi elektron. Jadi jawaban yang paling tepat itu yang C. Z-nya sama dengan 27. Zn bersifat diamagnetik, sementara Sc, Ti, dan Cu bersifat paramagnetik. Jadi yang ferromagnetik itu cuma Cu. Ferromagnetik itu memiliki banyak elektron yang tidak berpasangan. Kemudian nomor 3, unsur Fe lebih kuat tertarik ke medan magnet daripada unsur Sc, karena A. Sc tidak memiliki elektron yang tidak berpasangan, sedangkan Fe memiliki elektron yang tidak berpasangan. B. Sc memiliki lebih sedikit elektron yang tidak berpasangan dibandingkan Fe. C.
Fe berakhir pada orbital D, sedangkan Sc berakhir pada orbital P. D. Sc memiliki lebih sedikit orbital kosong daripada Fe. Sc memiliki lebih banyak elektron valensi daripada Fe. Yaitu jawaban yang paling tepat yaitu B. Karena F itu lebih kuat ditarik karena Fe sendiri bersifat ferromagnetik, yaitu banyak elektron yang tidak berpasangan, dibandingkan Sc yang bersifat paramagnetik, yaitu hanya memiliki satu elektron yang tidak berpasangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.